Halo teman-teman semua, gue Jimmy, gue 27 tahun. Gue Chris, gue 35 tahun. Kita bukan pakar. Kita sama seperti kamu juga. Kita adalah pejuang ketenangan. Oke, teman-teman sekalian, hari ini gue sama Chris akhirnya ketemu. Kita akhirnya mau ngobrolin tentang anxiety disorder. Ya, dan itu juga jadi alasan kenapa kita mau bikin ini. Iya, mau bikin podcast ini. Gitu. Berangkatnya kita kenapa sampai mau ke bikin podcast ini ya. Kita tahu anxiety itu nggak enak ya. Dan sangat menyiksa. Sangat menyiksa. Benar. Walaupun ya kalau sekarang kita udah bisa bilang kalau itu bukan penyakit gitu, tapi benar. Saat waktu kita di dalam kondisi anxiety disorder itu sangat nggak jelas dan nggak enak. Kebetulan gue survivor, ya, gue penyintas anxiety disorder. Sama. Bang Chris juga, dan gue kebetulan nanya ke Bang Chris saat itu gimana cara dia survive, dan gue berhasil dibantu juga sama Bang Chris, dan ya, sama-sama. Kebetulan kita sama-sama punya metode yang hampir sama, ya Bang ya. Iya benar, nyembuhnya. Terus later on kita sering ngobrolin lagi, jadi kayak kepikiran ini kalau banyak yang ngalamin kan kasihan juga ya. Jadi gimana nih kalau misalnya kita bikin podcast Jim ya? Iya. Gitu. Jadi kita mau sharing gimana cara kita nih, karena kebetulan walaupun kita itu pada akhirnya di titik yang sama cara nyembuhinnya, tapi ternyata saat berusaha sampai ke titik yang sama tuh kita punya metode yang beda-beda. Beda-beda banget. Beda-beda. Nah, teman-teman sekalian, gue mungkin pengen sharing ya di episode pertama ini tentang gimana sih saat gue pertama kali kena gitu. Gimana sih saat pertama kali Bang Chris kena. Kalau misalnya kelanjutan cerita kita ini ada yang bisa nge-trigger kalian untuk jadi kena anxiety lagi, mungkin bisa di-skip, bisa langsung di-skip ke episode kedua. Karena kalau pengalaman gue dulu sih ya, karena gue dulu tuh gabung di grup anxiety disorder gitu, setiap gue dengar kata orang ada yang kena tuh ke-trigger Bang, gue kayak mau muncul gitu. Nah mungkin teman-teman ada yang masih dalam kondisi seperti itu dan amit-amit jangan sampai kena lagi, itu bisa di-skip kok. Cuman episode ini kenapa kita mau ngasih tahu kita tuh pernah ini kena? Bagus juga soalnya buat ngasih gambaran. Di zaman gua Jim, gua sekarang umur 35, berarti gua kena itu kalau gua nggak salah tahun itu sekitar tahun 2010 sampai 2000 itu awalnya tuh, tapi gua nggak tahu itu namanya anxiety. Sama gua juga. Iya. Jadi dulu tuh belum ada istilah kayak sekarang mental health, mesti diperhatiin kayak betul, gitu. Gua cuman tahu rasanya kok kayak ada dulu ya, bahasanya gue malah nggak tahu kalau itu cemas. Iya. Gue cuma tahu kok kayak ada yang salah ya. Gue kayak habis berbuat salah terus lu nyimpen beban di dada. Dan itu gue nggak tahu kenapa. Nah itu sensasinya yang gue rasain pada saat itu. Oke, jadi itu dari perbedaan rasa yang kita rasain tapi sebenarnya punya kesamaan. Kita pengen sharing itu pertama kali kita kena dan apa yang kita rasakan, supaya teman-teman yang denger nih sefrekuensi sama kita. Jadi kayak kita klop nih, sama ya kita ya, penderita ya, rasanya sama ya. Nanti baru kita akan sharing lagi tentang gimana cara kita survive-nya. Iya. Kira-kira gitu. Oke. Nih kita kasih waktu 5 detik mungkin buat yang mau skip boleh banget. 1 2 3 4 5. Oke, kita lanjut. Kalau belum skip berarti siap ya. Oke. Nah, mungkin dari lo dulu kali Bang. Karena gue duluan ya. Gue ngalamin duluan. Oke. Jadi pertama itu gue sama sekali nggak tahu dan tidak kepikiran buat berkunjung ke psikolog atau even ke psikiater gitu. Gue nggak kepikiran karena gue tuh cuman ngerasain kayak dada gue berat aja dan gue susah tidur. Pencetusnya apa waktu dulu pertama kali? Jujur nggak tahu gue Jim. Oh pokoknya tiba-tiba muncul. Oke. Nah ngobrol gue cuman nanya dapat masukan dari teman gue itu semacam kayak midlife crisis. Oke. Tapi apa iya itu midlife crisis gue? Karena biasanya ya kalau pengalaman teman-teman gue yang kena juga itu biasanya berangkat dari overthinking. Oke. Ya, dari
dia mikirin kalau ke depan kayak gimana atau gua mau jadi apa tapi itu belum terlaksana, itu yang semacam hal yang nggak kesampaian, dia jadi cemas, terbebani gitu, tuntutan dari lingkungan apa gimana, dia nggak secara mental dia nggak mau terima itu, dia jadi kena si anxiety. Dan lu kayak gitu juga? Gua malah enggak. Itu yang bikin kasus gua tuh sangat rumit. Karena gua nggak tahu penyebabnya. Gua ada akhirnya yang sebenarnya itu awal yang memperburuknya adalah ketika kita mental keganggu, percaya nggak percaya, itu biasanya badan ikut keganggu. Iya. Jadi ada muncul gue jadi kena lumayan akut asam lambung. Akhirnya kan gue kalau asam lambung kita berobatnya ke dokter asam lambung, gitu. Nah ke dokter yang disembuhin asam lambungnya, benar nggak? Betul. Tapi anxiety-nya kan nggak disembuhin. Ya. Akhirnya kan kambuh lagi dan lebih parah. Sampai gua itu ke bahasanya kayak keteror sama apa yang badan gua alamin. Contoh ya, ini emang agak gimana ya, kayak ada perubahan di badan gua kayak gitu ya. Jadi gua mulai ngaca, terus gua kayak kok lidah belakang gue kayak beruntulan ya. Sama banget. Lu juga? Iya. Gue jadi stres, sumpah. Itu stres banget. Gue sakit apa? Pokoknya semua yang ada dalam badan kita tuh menurut kita salah. Akhirnya memicu lagi dan memperburuk. Badan gue dulu gendut, Jim. Badan gue dulu gendut jadi kurus, jadi nggak jelas. Gue udah kepikiran apakah gue mau mati, segala macem. Pokoknya lu namain aja penyakit serem-serem mau apa ya, gue gak usah sebutin biar gak ke-trigger. Cuman itu udah ada di pikiran gue pada saat itu. Gue sampai kencengin ibadah gue, ada yang salah kah apa enggak, gue lanjutin dan nggak ada yang berubah pada saat itu ya. Jadi kita sampai situ, itu pengalaman, ini kita pengalaman dulu aja ya. Itu gue sampai situ sampai di tahun kira-kira 2016 awal, 15 akhir. Itu lu masih dalam kondisi lu belum tahu penyebabnya apa? Betul. Betul. Fuck banget. Iya. Nah, berarti udah lo ya. Kalau gua saat itu kondisinya, saat kena gua masih juga sama kayak Bang Kris. Gua belum tahu juga penyebab gua apa. Cuman yang waktu itu ke-trigger awal adalah gua panic attack dulu, Bang. Gue panic attack dulu. Jadi gue naik gokar, gue pulang dari kantor, kondisinya gue habis ngopi. Habis ngopi susu, gue pulang dari kantor, gue naik gokar. Di tengah sembari perjalanan, abangnya cerita tentang penyakit asam lambung. Yang dia cerita katanya asam lambung tuh bikin dia nggak bisa ngopi, bikin dia harus tergantungan obat berkali-kali minum terus gitu. Terus juga sampai bikin badan dia nggak enak, terus pokoknya dia jadi kayak kemasukan deh gitu waktu itu dia cerita. Gue dengar cerita itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba di tengah perjalanan gue langsung ngerasain sesak napas, Bang. Terus di tengah, gue yakin semoga nggak ke-trigger ya teman-teman, tapi ini yang gue rasa, tiba-tiba gue kayak sesak napas, gue langsung curiga, abang ini masang apa nih di mobil gitu. Langsung pikirannya ke sana. Gitu. Abang ini masang apa nih di mobil? Apakah ada obat bius sampai gue pingsan nanti barang gue diambil gitu. Gue mikir gitu. Aduh, gue sesak napas nih banget nih, asam lambung gue tiba-tiba naik, kepala gue tuh benar-benar berat, udah kayak nggak bisa napas. Gue suruh abangnya, bang, stop dulu ke samping. Minggir dia, gue buka kaca, gue tarik napas. Langsung abangnya bilang, wah itu lambung mas, katanya. Gara-gara lambung tuh. Akhirnya pikiran gue langsung bilang ini gue sakit asam lambung gitu. Itu knowledge yang kita tahu pada saat itu ya. Akhirnya gue jalan lagi. Tiba-tiba semuanya kedengeran jelas yang ada di dalam badan gue. Jantung tiba-tiba kayak kencang banget. Wah, gue sakit jantung nih gitu. Mata gue tiba-tiba kayak gelap. Wah, gue kayak stroke nih gitu. Itu di jalan tuh. Akhirnya gue nyuruh abangnya minggir lagi ke warung pecel lele. Bang, stop di sini bang, gue nggak kuat nih. Gue stop di warung pecel lele, gue minta di warung pecel lele itu air hangat, gue minum. Habis itu gue muntah, muntah banget. Udah, pas di jalan mobil, gue bilang abangnya bang, gue boleh ngerokok ya, kata gue, karena gue stres banget. Gitu.
gue nggak punya rokok, tapi abangnya punya rokok, gue minta rokok abangnya. Oke. Dan ternyata abangnya baik banget. Setiap gue bilang ke abangnya, bang bawa saya ke rumah sakit aja, nggak apa-apa mas, itu cuman asam lambung, nggak apa-apa mas katanya. Oh ya udah, gue yakin nih abangnya kayak udah berpengalaman gitu. Gue ngerokok sampai di rumah, akhirnya bodohnya gue coba olahraga biar hilang, karena saat itu kondisinya adalah lu bakal ngelakuin apa aja buat nyembuhin bang. Pasti kita kayak alam bawah sadar pengen survive kan, pengen lari banget dari kayak ini nih gue ya. mati nih. Nah, Iya. bodohnya gue tiba-tiba gue ngaca, kan gue tarik nafas tuh, buang nafas gue buang nafas tuh kan kaca kena angin nih. Benar, goyang. goyang. Gue langsung wah anjir kok goyang nih, wah gue jantung nih kayaknya. Kebalik gitu ya. Malam itu juga gue langsung minta tolong Moy anterin gue ke rumah sakit. Oh ini udah married ya? Udah nikah. Ya? nikah. Oh, iya. Gue berangkatlah ke rumah sakit tuh gitu. Gue berangkat ke rumah sakit, sampai di rumah sakit I'm fine, gue cuman merasakan asam lambung yang tadi itu lu fine dan merasakan asam lambung itu hasil diagnosa dokter? Enggak, pas gue sampai di rumah sakit tuh sensasi badan lu hilang, si goyangnya, si ininya hilang semua. Terus dikasih obat asam lambung diredahin. Udah tuh sembuh gue hari itu. Gue merasa kayak oh ya udah panic attack. Gue cerita ke lu, bang gue kena panic attack. Bang, gue gini. Oh itu panic attack Jim. Gue udah sampai anxiety kata lo. Kepikiran lah di situ. Apa sih anxiety itu? Malah lu cari tahu, tapi pas gue udah tahu, gue ngelepasin itu, udah hilang tuh. Nggak ada panik hilang. Setelah 1 bulan, tiba-tiba kena gue si anxiety itu. Gue lupa triggernya apa. Pokoknya, triggernya gue inget, gue lagi sakit nggak enak badan. Tiba-tiba gue langsung nyetusin omongan, duh gue ini kenapa sih? Langsung tuh, nangis, stres, galau, habis. Dah di situ gue pertama kali kena anxiety disorder. Itu pertama kali gue kena. Mungkin setelahnya ya pasti otomatis apa yang gue rasa dan apa yang lu rasa. Begitu lu udah tahu lu kena anxiety, lu mengalami itu, apa aja yang lu rasain? Pertama susah tidur. Iya. Nah, tapi kan badan kan ngantuk ya. Iya. Jadi pasti ada momen terlelapnya nih. Iya. Tapi bangunnya tuh selalu pagi, dan pas bangun tidur lu deg-degan. Iya, oke. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang paling gua notice itu adalah sepanjang hari gua nggak bisa bersosialisasi. Iya. Karena pas lagi ngumpul kayak jadi di rumah tuh duduk, ada nyokap, ada adik gua, tapi gua kayak nggak ada mood buat ikut dengerin atau apa. Hijau aja semuanya ya pokoknya. Iya. Kayak nonton bola kayak, tuh lapangan doang gitu. Iya, flat. Iya, tapi dada lu tetap cemas. Iya. Cemasnya itu nggak hilang-hilang, Jim. Iya. Hampir 24 jam lah ya, karena hilangnya yang gua tahu ya cuma pas gua lagi terlelap aja. Tapi pas udah bangun tidur udah gitu lagi, dan semakin gua menyendiri itu jadinya bikin menyendiri. Iya. Gua narik diri dari pertemanan, dari keluarga. Gua lebih banyak ngabisin waktu gua di kamar. Mau kerja tuh udah nggak konsen lah. Berarti di momen gue sendiri itu gue malah jadi overthinking mulai muncul. Overthinking muncul. Gue kenapa? Terus ini ngilanginnya kayak gimana, segala macam. Dan lu dalam kondisi lu belum tahu itu apa namanya? Belum tahu. Nah, yang gue notice adalah gue sempet 1 kali gue minta sama nyokap gue. Gue ngomong, mah, nih aku rasanya ada yang nggak bener nih, tapi ini apa ya gitu. Aku pengen ke psikiater. Gue udah minta kayak gitu. Gue kok kepikiran ya psikiater karena itu udah gue kayak aneh. Soalnya gue mulai mempertanyakan kenapa gue harus hidup. Iya, itu. Okay. Gue tuh semalaman sampai mikir kenapa Allah kok nggak nyiptain gue sebagai bunga aja atau daun. Gue jadi itu, dan itu serius. Gue nggak lagi iseng untuk mikirin kenapa gue nggak jadi air atau apa gitu. Gue bener-bener nggak tahu gue tuh sebenarnya hidup untuk apa. Kenapa gue harus ngalamin kayak gini? Iya, oke. Iya, kenapa gue ada di lingkungan ini? Dan semakin lu mempertanyakan, semakin besar rasanya. Semakin stres, iya, semakin bingung, dan plus nggak tahu jawabannya, itu malah bikin lu kayak
tikus di dalam ini lingkaran. Oke. Akhirnya pas gue minta sama nyokap gue untuk situ, respon dari nyokap gue lepas dari bener enggak responnya dia, pokoknya dia responnya adalah itu cuman pikiran. Gitu. Nah, kalau pikiran itu cuman kamu yang bisa kelarin. Masalahnya gue nggak tahu cara ngelarinnya gimana. Karena kalau gue tahu, otomatis gue pasti terbebas dong. Betul. dari. Ya karena kita berangkat penyakit ini kan bukan sesuatu yang bisa ditularin ke orang. Bener. Ini datangnya sendiri dan kita bahkan dalam saat waktu kena ya kita nggak tahu ini nggak apa. Tahu ini. Itu tadi pengalaman yang gue rasain, Dim. Jadi sebenarnya sih kalau kesimpulan gue di saat ini gue ngelihat gue yang dulu, sebenarnya ini bukan penyakit sebenarnya. Nah, otomatis lu udah notice dong kalau itu namanya anxiety disorder, terus lu udah tahu penyebabnya saat ini. Waktu itu lu udah apa? Pikiran sih problem utamanya. Apa? Ya mungkin teman-teman ada yang ngerasain juga. Kalau gua dulu mungkin ya, kalau gua udah tahu pencetus gua adalah saat itu gua overthinking. Gitu. Gua overthinking, tapi apa masalahnya saat itu kondisinya gua kerja gaji pas-pasan. Overthinking itu benar. Gua gaji pas-pasan. Gue kondisi anak lahiran umur baru 7 bulan dan harus masuk rumah sakit dengan biaya yang mahal banget. Gue stres tinggi. Gue nikah orang bokap gue nggak setuju gitu kondisinya. Dan ternyata itu menumpuk semua di dalam badan gue dan gue pikirin jadi beban, kerjaan gue nggak pasti, akhirnya stres. Ternyata itu pemicunya. Mungkin ya, karena gue nggak tahu juga nih. Karena ke-triggernya ternyata butuh waktu. Ada jarak ternyata dari gua benar. Dari gua kondisi itu sampai gua kena anxiety itu ada jarak sebenarnya. Dia kayak semacam program virus gitu. Betul. Dia ngembang sendiri kayak kanker gitu lah. Ngembang sendiri akhirnya pecah. Gua di situ. Kalau lu, Bang? Kurang lebih sama, cuman gua sepertinya itu kalau bicara faktor pasti beda-beda tiap orang ya. Cuman kalau di gua ini sepertinya gua terlalu kebanyakan memendam perasaan di gua. Nah, itu ngefeknya ternyata pas gua besar, gua kena anxiety. Jadi contohnya kita kan setiap orang punya rasa tidak suka terhadap sesuatu. Gua dari kecil itu dididik untuk nerimo. Nah, apapun kondisinya. Apapun itu. Nah, menerimo itu tuh udah sampai di tahap lu terima apapun. Jadi mau lu lakuin sesuatu, lu nggak bisa dengan mudah buat nyampein perasaan lu bahwa lu nggak suka atau nggak setuju. Karena lu harus nerima terus. Gua harus nerima terus. Nah, yang gua tidak sadari itu menjadi bom waktu, menjadi virus itu yang akhirnya kembang sampai pas lu udah gede. Makanya gue kebingungan apa yang nyebabin gue muncul rasa cemas ini. Kayak ya itu bukan kayak didiagnosa sama dokter kayak lu ini penyebab lu ini, enggak, itu kayak alam bawah sadar aja Bang ya, kayak ngasih tahu lu ini sebabnya ini loh gitu. Itu belakangan ya? Iya, itu belakangan. Bukan pas udah. Kalau pas pertama tahu mungkin kita udah bisa ini ya. Kalau kebetulan kita tahu penyebabnya di awal, kita bisa tuh ngecilin si trauma itu, beres, bentar tuh. Masalahnya kan kita nggak tahu tuh penyebab awal. Semacam luka batin kali ya itu ya. Iya. Oke, itu tadi penjelasan dari kita, sharing dari kita dari mulai gua gimana kena, Bang Kris kenanya gimana, apa yang kita rasain gimana, Bang Kris rasain gimana, yang sebenarnya kayak mirip lah ya. Mirip. Sebenarnya kayak gitu aja. Iya. Gitu. Mungkin pengalaman kita berdua nih sama. mewakili teman-teman semua orang yang ada gitu. Iyalah kalau mungkin teman-teman yang bilang lidahnya keluh, ada yang bilang rasanya berdebar, dengar berita COVID tambah tinggi stresnya, sama. Kalau dibilang apa yang kita rasa sama persis kok gitu. Nah, gimana cara kita bisa survive itu nanti akan kita lanjutin di episode berikutnya. Sekali lagi gue mau ngingetin, gue bukan pakar. Iya, kita bukan pakar. Kita sama seperti kalian juga gitu. Kita pejuang ketenangan. Kalian bisa punya metode sendiri untuk menyembuhkan, tapi semoga apa yang kita sharing bisa bermanfaat buat teman sekalian. Oke. See you.